Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Semus Amoymesia dalam renungan pada hari Kamis Putih. Selamat memasuki Trihari Suci, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita memasuki bagian paling sakral dalam tahun liturgi gereja, yaitu Trihari Suci, dimulai dengan Kamis Putih, malam di mana Tuhan kita Yesus Kristus duduk bersama murid-muridnya dalam perjamuan terakhir dan memberikan kepada gereja dua anugerah yang tak ternilai, yaitu Ekaristi Kudus dan Imamat Suci. Namun sebelum ia menyerahkan dirinya dalam roti dan anggur, Yesus melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia menanggalkan jubahnya, mengambil handuk dan baskom air, dan membasuh kaki para muridnya. Dia Tuhan dan Guru, memilih menjadi hamba, dan di tengah keheningan malam itu, para murid mungkin masih tidak mengerti. Tetapi malam itu, kasih sejati sedang ditampilkan, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan menundukkan diri dan melayani. Bacaan pertama dari kitab Keluaran membawa kita kembali ke malam Paskah pertama, saat bangsa Israel bersiap meninggalkan perbudakan Mesir. Tuhan memerintahkan mereka menyembelih anak domba, memakan dagingnya, dan menandai tiang pintu mereka dengan darahnya. Anak domba itu menjadi tanda keselamatan. Yesus, anak domba sejati, memperbaharui makna Paskah itu. Dalam perjamuan terakhir, ia memberikan tubuh dan darahnya sendiri sebagai santapan keselamatan. Seperti ditulis Santo Paulus, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Namun Injil hari ini, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-15, memperlihatkan wajah kasih yang sangat radikal. Di tengah perjamuan, Yesus tidak sekedar berbicara tentang kasih, ia melakukannya. Ia mencuci kaki para muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Ia tidak mengecualikan siapapun. Santo Agustinus berkata, "Dia yang menciptakan langit dan bumi membasuh kaki ciptaannya. Inilah kerendahan hati Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi membasuh kaki ciptaannya. Inilah kerendahan hati Allah." Dalam Sermon 55 ayat 6. Tindakan ini bukan simbol belaka, tetapi undangan. Apa yang telah kuperbuat bagimu, perbuatlah juga bagi orang lain. Paus Fransiskus menegaskan, Yesus memberi kita teladan pelayanan. Cinta bukan sekadar kata, tetapi tindakan nyata. Membasuh kaki orang lain berarti melayani mereka dengan rendah hati. Ini homili dalam Kamis Putih tahun 2014. Saudara-saudara terkasih, Ekaristi yang kita rayakan malam ini bukanlah sekadar kenangan, tetapi kehadiran nyata Yesus yang hidup. Ia memberikan tubuhnya untuk kita makan, darahnya untuk kita minum. Dalam setiap misa kita menyatu dengan sengsara dan kebangkitannya. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kita harus pergi ke misa seperti orang yang pergi ke Kalvari. Kita harus pergi ke misa Ekaristi Kudus seperti orang yang pergi ke Kalvari. Artinya, kita tidak sekadar menyaksikan, tetapi ikut ambil bagian dalam cinta yang mengorbankan diri.
dalam dunia yang haus kekuasaan, kecepatan dan kehebatan. Kamis Putih, perayaan malam ini mengajak kita untuk melambat, menunduk, dan melayani. Melambat, menunduk, dan melayani. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita kuat dalam Kristus. Sebagai umat Katolik, umat Kristiani, di tengah konteks Indonesia yang majemuk, kita dipanggil menjadi saksi Ekaristi dalam kehidupan. Dengan mengunjungi yang sakit, menyapa yang terpinggirkan, memaafkan yang bersalah, dan menjadi sahabat bagi yang tersisih. Inilah Ekaristi hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, malam ini Yesus mengundang kita ke mejanya. Ia memberi dirinya agar kita juga belajar memberi. Ia membasuh kaki kita agar kita pun bersedia membasuh kaki sesama. Inilah jalan kasih yang sejati. Marilah kita menerima Ekaristi dengan hati yang terbuka dan membiarkan Kristus mengubah kita menjadi hamba kasih di dunia yang haus pengharapan. Seperti kata Santo Yohanes Paulus II dalam Ecclesia de Eucharistia nomor 26. Ekaristi membangun gereja, dan gereja dibangun oleh kasih yang mengalir dari altar. Ekaristi membangun gereja, dan gereja dibangun oleh kasih yang mengalir dari altar. Mari kita ikut Kristus bukan hanya di altar gereja, tetapi juga di baskom dan handuk kehidupan dalam karya pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salve.